Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Giri Harto Wiratomo selaku dosen pengampu mata kuliah umum yaitu Pendidikan Pancasila, dan yang saya hormati teman-teman dari kelompok 9 yang terdiri dari 1. Ari Lopez dengan NIM 6211421 026. Yang kedua ada Abida Rahmadanti 6211421 006. Yang ketiga ada Isat Zerwildani dengan NIM 6211421 001. Dan yang keempat ada Muhammad Nail Sadaim dengan NIM 6211421 031. Dan yang terakhir ada Nailul Aslamatul Khairiyah dengan NIM 6211421 032. Sebelumnya perkenalkan, saya Abida Rahmadanti, anggota dari kelompok 9 dan selaku moderator yang akan memandu presentasi kelompok 9 dari awal hingga akhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja presentasinya. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Nailul Aslamatul Khairiyah. Untuk Saudara Nailul, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari Pancasila. Pancasila juga sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya adalah 5, dan sila yang berarti batu sendi. Pancasila sebagai ideologi dan dasar sebagai berikut. Pancasila merupakan cita-cita yang menjadi dasar pandangan dan pemahaman pada negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Pancasila adalah wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Wildan. Silakan Saudara Wildan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan fungsi dari Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar semua hukum yang berlaku di Indonesia. Fungsi utama Pancasila diantaranya Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup seperti berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. 3. Persatuan Indonesia. Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandangan harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain.
Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Wildan, penjelasannya sangat bagus dan baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ari Lopez. Untuk Saudara Ari Lopez, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang arti lambang Pancasila. Indonesia dilambangkan dalam seekor burung Garuda atau sering disebut sebagai Garuda Pancasila. Di dada burung tersebut terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila, yang artinya sebagai berikut. Bintang melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Rantai. Rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Pohon beringin melambangkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh tertanam dalam akar yang kuat. Kepala banteng melambangkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan berkelompok dalam mengambil keputusan. Padi dan kapas melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, tak adanya kesenjangan antara warga negara. Oke, next. Selanjutnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir sampai mati sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia itu bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak asasi manusia juga wajib dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama bersifat hakikat, artinya hak asasi manusia adalah hak sudah dimiliki oleh seseorang dari lahir. Yang kedua bersifat universal, artinya hak asasi manusia berlaku pada setiap orang dan setiap memandang perbedaan dan tidak memandang perbedaan. Yang ketiga bersifat tidak dapat dicabut, artinya hak asasi tidak boleh diambil atau diserahkan pada siapapun. Yang keempat bersifat tidak dapat dibagi, artinya semua berhak mendapatkan semua hak. Oke, terima kasih. Kemudian saya akan lanjutkan pada Mbak Rahma nanti. Terima kasih untuk Saudara Ari, penjelasannya sangat lengkap. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada macam-macam HAM yang akan saya bacakan sendiri. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua ada hak asasi politik atau political right. Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality right. Yang keempat ada hak asasi ekonomi atau property right. Yang kelima ada hak asasi peradilan atau procedural right. Yang keenam ada hak asasi sosial budaya atau social cultural right. Dan pelanggaran HAM itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada HAM berat, itu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang kedua ada HAM ringan, dengan pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, tapi tetap bisa merugikan. Kemudian ini ada contoh HAM berat dan HAM ringan. Contoh HAM ringan itu yang pertama ada orang tua memaksakan apa yang mereka mau terhadap anaknya.
Yang kedua ada tidak mendapatkan keadilan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga ada tidak mendapatkan pelayanan pendidikan dan kejahatan. Dan yang keempat ada pencemaran nama baik. Dan berikut adalah contoh HAM berat yang meliputi pembunuhan, penganiayaan, perbudakan, dan penyanderaan. Next. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM berat, itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kejahatan genosida, yang merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Yang kedua ada kejahatan kemanusiaan, yang disebut dengan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk perlindungan HAM dapat meliputi penegakan melalui undang-undang, pembentukan Komisi Nasional HAM, pembentukan pengadilan HAM, dan penegakan melalui proses pendidikan. Terima kasih. Untuk presentasi malam hari ini mungkin itu yang dapat kelompok 9 sampaikan. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan atau salah dari kami, saya mewakili kelompok 9 mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada ditanyakan, nanti kalian bisa klik link yang akan kami share dan kalian bisa komen di situ. Apa saja yang mau ditanyakan. Terima kasih untuk Bapak Giri yang sudah membimbing kami sampai sekarang dengan sangat baik. Dan saya akhiri presentasi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.